Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah Al-Mawanah, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Araili Dusun Bermi Timur, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih berkah majelis niki, seperti biasa mari kita awali dengan berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu rahimakumullah, kelanjutan pembahasan sampun liwat nggih. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah fi khutbatihi, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam khutbahnya. Sayyidina Ali beliau salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan sepupu sekaligus menantun baginda Rasulullah SAW. Arak tokoh masyarakat pada masa Quraisy, ya, Abdul Muttalib, ya, kakek ini sih baginda Rasulullah SAW. Beliau memiliki putra pertama bernama Abdullah, terus kedua Abu Talib, ketelu Abbas, keempat Hamzah, kelima Abu Lahab. Abdullah melahirkan baginda Rasulullah SAW. Abu Talib berdua anak bernama Sayyidina Ali. Maka baginda Rasul dengan Sayyidina Ali termasuk sepupu je, pisah, dan juga sekaligus menantun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Ali juga merupakan khalifah ar-rasyidin yang keempat. Setelah baginda Rasulullah meninggal, diganti oleh Abu Bakar, setelah niki Sayyidina Umar, setelah niki Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Dan beliau
masyhur atau dikenal memiliki kecerdasan. Beliau termasuk sahabat yang cerdas. Baginda Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Inilah ruang bentuk penghormatan kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali diberi gelar oleh baginda Rasulullah SAW yang tidak diberi ke sahabat lain. Lamun sahabat lain kebanyakan diberi gelar radhiyallahu anhum, moga-moga Allah meridhoi mereka. Tapi Sayyidina Ali diberi gelar karramallahu wajah, moga-moga Allah memuliakan wajahnya. Salah satu alasan pun tersebut gelar karramallahu wajah sebab Sayyidina Ali niki langan dikman balik atau langan masih kocet, terjaga mukanya daripada melihat atau menyembah berhala. Langan dikman masih balik atau masih kocet, beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau juga taat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak luar biasa si solah, maka diberi gelar sebagai bentuk penghormatan. Ia pun perlu masih saran gelar ni sebagai bentuk penghormatan. Arak dengan tebing gelar tuan guru, arak ustaz, arak tokoh agama, tokoh masyarakat. Gelar-gelar niki sebagai bentuk penghormatan bahwa mereka niki orang-orang yang terpandang, orang-orang yang baik. Nah, kedua pun perlu tebing gelar sebagai bentuk tauladan. Lantaran berdua gelar panggilan barak entan tokoh agama, tokoh masyarakat, arak gelar tuan guru dan lain sebagainya, aden jeri tauladan tersebut makin ustaz, tersebut jeri tuan guru, aden jeri tauladan untuk orang lain. Nah, ketelu tentu sebagai pengingat. Sebab gelar niki luar biasa berat untuk mengingatkan diri kita ndak tebe salah gawe. Dia tersembel tersebut tokoh, tersebut tuan guru, tersebut ustaz, bu salah entah, salah ucapan, salah pegawaian, maka sebagai pengingat diri. Maka dengan sagawe haji menilai Indonesia tersebut haji. Amun di negara lain jadi narak gelar haji niki sebab saran ibadah di narak gelar. Lemun ara ibadah sak bude gelar apa ni tersebut sandi terpacu sembayang es berarti. Lemun terajin puasa p uni nawah. Lemun terlalu haji uni. Lemun Indonesia tersebut Haji Mahmud misal. Kembali sebab gelar atau panggilan haji niki untuk pengingat bahwa kita melakukan atau sudah pergi berziarah ke Mekah Madinah, terjamin surga di Allah. Maka dengan panggilan niki mengingatkan kita ndak terbaik gawe pegawaian sak salah, ndak terbaik ucapan sak salah. Niki adalah kemuliaan langan di sida Allah Subhanahu wa taala. Niki Nabi isi khutbah Sayyidina Ali dalam kitab ini. Usikum, aku berwasiat kepada kalian, kata Sayyidina Ali. Nabi isi wasiat Sayyidina Ali bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi wasiat Sayyidina Ali mengajak kita untuk takwa kepada Allah. Apalagi setiap terberjumat wajib tuah dengar ayat sekarang terbaca si khotib Nabi ayat niki, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan saya beriman pada takwa, takut taat jog di sida Allah SWT haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dia nampak sekadar takwa ini ucapan doang, sebenar-benar takwa, baik dalam hati takwa, ucapan takwa, perbuatan pun takwa. Dan tak baik tinggalan dunia niki melainkan tetap membawa agama Islam.
Sebab luik dengan murtad, luik dengan tinggalan agama Islam. Meskipun makin rajin gawe ibadah, sembahyang, puasa, segala macam bentuk kebaikan, baju bu pas nomor 70 tahun misal murtad, amun wah murtad, baik murtad lewat ate, niat, ucapan, tindakan, bu jelas murtad, maka ibadah langan baru balik sampai umur 70 tahun terhapus di narak kena lah, bahaya saran murtad. Nah bu ternyata murtad selama 5 tahun misal bu tulah kemalik jok agama Islam, maka selama murtad niki tetap kewajiban ibadah niki, sembahyang tetap wajib, puasa tetap wajib, lagu seandainya gawe den sah. Nah ketika tamu malik jok Islam, maka wajib mengkodok ibadah-ibadah setinggalan selama 5 tahun selama murtad niki. Nikilah ruang bentuk ancaman, sanksi, hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada dengan murtad niki dunia, apalagi di akhirat tuh mati dalam keadaan kafir. Nikilah ruang pesan daripada Sayyidina Ali, tetap terjaga takwa. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, nepi kena takwa, sehingga Rasul SAW menyampaikan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, sambil tunjukan dada, sambil tunjukan hati. Nabi makna ketika kita ingin berucap sak solah, pegawaian sak solah, sumber terperbaiki juluk Nabi hati. Baginda Rasulullah menyampaikan kullu ina'in yandahu bima fihi, setiap wadah yang ada di dalam wadah niki pasti sogul sesuai dengan isi wadah. Julun tiang niki arak gelas, napi isin gelas niki kupi. Nah lemon tesogulan kupi sogul, dan mungkin teh sogul. Arak samping niki gelas, isi naik potek, tetua tetole naik potek sogul, dan mungkin kupi sogul. Ibarat ate wadah. Nabi isin dalam hati niki sifat sak solah, arak syukur, arak sabar, arak tawakal. Dengan sifat sak soleh dalam hati muncul ucapan sak solah. Amunah muncul ucapan solah, pegawaian solah. Lemunah pegawaian solah, kebiasaan solah. Lemunah kebiasaan solah, maka insya Allah nasib solah. Nasib solah atau tidak tergantung keadaan ate niki. Dalam hadis lain baginda Rasulullah menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang rupa, wajah, penampilan, fisik segala macam, apakah tepoti atau bidang atau bilu atau kontek, ingas atau letak ruan. Allah tidak lihat itu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Maka manusia tempat mulia, tempat berharga elek hati, bukan elek fisik, bukan elek suara, bukan elek warna kulit. Beda lemun binatang. Lemun binatang arak nilai binatang niki dilihat dari berat badan. Lemun mokoh belik mahal, Nabi niki sempi, bembek, kau. Amun mokoh mahal, lemun payah murah. Berarti tempat berharga sempi ketika berat badan, mokoh. Arak makhluk, arak binatang, nilai niki, harga niki dilihat dari ruan. Solah ruan mahal, barak entan kedit atau empat. Solah warna mahal, lemun den solah murah. Ada binatang yang dilihat dari suara. Nabi niki kedit, lemun kedit suara solah lah juta, puluhan juta, ratusan juta. Lemun arah kedit ongkan dia namai, dia bereji, tinggal tegoro selesai. Lemun manusia bukan dilihat dari suara,
Lamun dilihat dari suara ni mahal lah, berarti sak ngaji baru mesak nak tamu surga. Ni itu neraka wah telih. Atau dilihat dari berat badan, sama mokoh-mokoh ajak surga. Tiang masih disebut tamu surga payah. Bapa Jisu parah surga wah lain balik. Lagu syukur. Alhamdulillah ate yang dilihat oleh Allah, apakah ni penyot, payah, mokoh, ia bulat, letak, pokok natin solah, insyaallah berpeluang menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat sak pertama, bi taqwallah, pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majelis niki bagian dari takwa kepada Allah. Allah perintahkan kita nuntut ilmu, Allah perintahkan kita zikir, bersilaturahim, bersedekah, karang-karang jauh ke masjid. Pegawaian sabaru niki numpuk kumpul jadi majlis temakin niki. Maka niki bagian dari takwa kepada Allah SWT. Wasiat selanjut wa tarki lid dunya. Wasiat Sayyidina Ali meninggalkan dunia. At-tarikati lakum, yang mana dunia itu meninggalkan kalian. Jarin tu wasiata tisi Sayyidina Ali, tinggalkan dunia. Nabi makna dunia kita yakini sementara, dunia kita yakini tempat yang akan hancur lebur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tentang dunia niki sementara, yakin tentang dunia niki ndak napa abadi, maka ndak terbaik terikat isi urusan dunia, ndak terbaik sampai terpinang isi urusan dunia. Lu dengan stres ya urusan dunia sampai mati diri. Elek Jepang niki setiap tahun 300,000 sama mati diri. Kembek ni stres. Alamun dengan Islam ndak baik stres, apalagi sampai mati diri. Wah, susah. Ibarat tiang makin tegal mik niki lah ringan mik niki tiang tegal mampu ke tegal sampai sejam. Kembek engkah sejam mampu lagu lamun ke tegal sejeluan atau 2 jelung, maka insyaallah sang pola kima niki mampu. Padahal mik niki tetap berat, ndin berombok ndin berkurang. Yo kembek ndik mampu karena si ngonek ketegal. Pada makin seandainya tiang sami punya masalah, meskipun sepele masalah niki lagu, ya dua kata pikiran jelo petang manah lema itu pikiran pinang stres, maka ketika arah masalah dunia arah yang selesai doa. Ini di terpikiran lalu sampai narak makin dengan rawasan dan pelunggu sami apa nangan apa ya segera lema iya rawas malik sampai lema rawas itu apa nangan baik sangkah pendak rawas lema jelu ketelu ternyata masih lah berarti jeri itu artis terawas andin mungkin sampai seminggu seandin seminggu tetap berawas berarti pahala gratis. 1000 orang yang menjelekkan kita, pokok pena, pokok sabar, pahala 1000 dengan iki pindah jo kita. Lagu lemu milu yang pada milu nyumpaan baraya berarti borong mau pahala jari dosa pada ia kan cerita je. Nikilah meninggalkan dunia, kata Sayyidina Ali. Yang mana dunia niki meninggalkan kalian. Dunia napi isin dunia, harta benda, kesehatan, rezeki, balik, seninan, segala macam ia isin dunia, dan dunia niki akan meninggalkanmu. Ambil contoh, misal makin tiang pelunggu sami sehat, makin sehat, petang mana sakit, petang mana mati, makin niki kuat. Terus lemak mulai tuah lemas, maka dunia berbentuk harta, kesehatan segala macam akan meninggalkan kita. Engkah tuah sehat, engkah tuah berde harta, engkah tuah berde tenaga, engkah tuah berde kesempatan. Inilah makna dari wasiat Sayyidina Ali karramallahu wajah. Wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha,
meskipun kalian tidak mau meninggalkan searan dunia, saking luik harta, saking cinta antik senina anak keluarga, berat jak belin searan dunia ni nggih. Al-mubliyata ajsamakum, yang merusak jasad fisik kalian. Wa antum turiduna tajdidaha, dan kalian menginginkan untuk memperbaharui fisikmu. Makin dan pelunggu sami ada tersehat, kita perbaharui fisik, tak ada yang sihat kan berkelur. Dakan berkelur si mahal, bu si bergizi, ngonek-ngonek atau lemes, ngonek-ngonek ada doak. Ada cerita dengan sugih, tiap jelun makan sebergizi buan sen kuat, umur 1 tahun buan kuat, ujung-ujung ngelepek ke doa. Dakak makanan saya sol. Terus kita perbaharui, ada yang kuat fisik, tetapi ngonek-ngonek wajib tajak lemas. Be bukti, nah yang perlu terbuktian sila be tercek kelek diri layak kekuati tak nanui seru-seru bu pas kampung paran senina lah pembantu long kampung. Oh sorry salah penelek kun. Dek man kedok-kedok dek man malik na piara penyakit unggah tah batuk, sesak napas, salah kelur, rematik, asam urat, aneh. Padahal makan makanan sok bergizi segala macam. Dan kematian niki bapak ibu-ibu rahimakumullah bukan berarti karena makanan sak ndek insyaallah buat mati, luwih masih dengan sak bergizi makanan, rajin olahraga, ujung-ujung mati. Inilah pesan atau wasiat daripada Sayyidina Ali. Meskipun kita tidak mau meninggalkan dunia, aku pasti tidak belin searan dunia ni. Fa innama mislukum wa misluha kamasali qaumin. Maka hanya saja perumpamaan kalian dan perumpamaan dunia seperti perumpamaan satu kaum. Ibarat si Sayyidina Ali yang pelunggu sami kanca dunia niki ibarat satu kaum. Ikembek satu kaum niki fi safarin, di dalam safar, bepergian, lalu salaku torikon, mereka menempuh satu jalan. Wa ka'annahum qad qata'uhu, dan seolah-olah seakan-akan mereka itu qad qata'uhu, sesungguhnya mereka telah melewati jalan itu. Wa afdau, dan mereka berangkat. Faka'annahum balaghuhu, maka seolah-olah mereka itu sudah sampai ke jalan tersebut. Wa kam asa ayyajriyal majra, dan betapa banyak atau betapa jauh bahwa ia menempuh satu tempat, suatu jarak atau suatu jalan, hatta yantahi ilal ghayati, hatta yantahiya ilal ghayati, sampai ia berada atau sampai ke suatu tujuan. Wa kam asa ayyabqa, dan betapa banyak waktu ayyabqa yang tersisa, man lahu yaumun fid dunya, oleh orang yang baginya hari di dunia. Arak berdoa kesempatan jelo hidup pelik dunia. Wa talibu hasisin yatlubuhu hatta yufariqaha, dan ada yang menuntut atau mengejar dengan cepat, hasis yatlubuhu, yang mencarinya, hatta yufariqaha, sehingga ia berpisah dengan dunia. Artin membentan ibarat kita hidup di dunia niki barak satu kaum yang melakukan perjalanan, yang perjalanan niki berdua tujuan. Berdua tujuan, berdua waktu, berdua jarak. Fala tajza'u, maka janganlah kalian resah, libu'siha, karena kemalangan di dunia, wa darraiha, dan kepayahan di dalam dunia.
hidup telek bon dunia niki pasti terdait musibah masalah. Wajib diharap manusia seandainya sesogeh-sogeh manusia buat senang dong hidup diharap masalah. Wajib jadi masalah. Pertama bisa masalah sumber langan diri, bisa masalah niki muncul langan senina, ndek langan senina anak, ndek langan anak sang mantoa, ndek langan mantoaan ipar, ndek langan ipar menantu, ndek langan keluarga terdekat, tetangga dan lain sebagainya. Intin wajib searan masalah niki. Sehingga Sayyidina Ali memberikan nasihat, nendek resah lantaran arak kemalangan atau kepayahan kesulitan nilai bangun dunia niki. Fa innahu, maka sesungguhnya sifat atau kemalangan kesusahan itu ilan kitoi, pastiin berdua ujung, pastiin berdua penghabisan. Dan mungkin hidup tu masalah doang, langan baru terlahir sampai tetuaan masalah doang, pasti selesai. Masalah niki lah sifat dunia, nggih. Makin tercengik bareh susah, nanen tersusah bareh cengik. Barang niki misal ara sopok dengan si cinta ni senina, bu senina niki mati, sedih atau ndek? Sedih, nggih. Atau sebalik sak mama mati lah bu nangis senina, wajib nangis, biasa nangis, nggih. Apakah nangis niki jangan tiap jelo, tiap minggu, tiap bulan, bu sampai bertahunan? Mustahil, nggih. Jelo pertama insyaallah biasa nangis, jelo kedua sekedar ngangkus-ngangkus, jelo ketelu mulai nuangkah nangis, jelo munah tutuk edah nolal taballah kincu terus, nggih. Lupa masa mama, nggih. Apalagi sak mama malik, selesai nyiwak lagu dua kenalan sak lainan terus, bu lupa masih dalam kubur ni. Kan ikilah gambaran jadi arak susah arak senang, arak senang arak susah. Amun dah susah ane ndik ngonek lauk susah, nggih. Senang ane ndik masih ngonek lauk senang. Jadi ya arak doang hikmah sifat lupa niki ya ton begedu lemon den arak sifat lupa seandainya tebelin mati si senina, si keluarga, si anak bun den arak sifat lupa lah idong ingat, nggih. Tiap jelo atau sedih ayat atau hikmah berduit sifat lupa tebelin teninggal mati bu sedih, bu lemak lupa bu sibuk tegawai pegawaian sak lain. Lagu lemon urusan mengingat Allah ndak terbaik sampai lupa, nggih. Terperintah kereng-kereng ingat Allah. Kapan kita mengingat Allah? Dalam keadaan tiga kondisi. Pertama saat tenganjang, kedua saat berbaring, ketelu saat tertukul. Makin nyikat kembali tukul, ingat Allah. Setelah tertukul nganjang, nggih. Ingat Allah. Mun tendek tukul ndek nganjang berbaring, ngalak tinduk istirahat, ingat Allah. Berarti telu keadaan ini tetap ingat Allah. Berarti setiap saat kita ingat Allah. Niki dalam baru bangun tidur sampai tidur lagi. Fala taz'u li bu'siha wa dharra'iha fa innahu ilan qita'in. Niki wala tafrahu, dan juga jangan kalian senang bimata'iha, dengan kesenangan dunia, wa na'ma'iha, dan kenikmatan dunia, fa innahu ila zawalid, maka sungguhnya kenikmatan kesenangan dunia pun ila zawal, ia berdua kehancuran, ia berdua penghujung, antelang masih. Makin telui harta mau beli segala macam, senang nindik bangga lalu, senang nindik ngonek lalu. Sebab Nabi karena kesenangan milik dunia ia sifat semendak. Coba bezilah makin mau jual bangkat misal 10 petang mana beli naik senang lah bubih kepeh bersusah malik, gitu. Maka senang sih lah lagu nendek ngonek lalu, gitu. Nendek bangga lalu, nendek merasa bahwa senang teniki sampai seterusnya pasti tidak berakhir. Nikilah sifat dunia. Ajib tu, beliau lanjutkan nasihat. Ajib tu, aku heran, aku bengak, barat ni. Li talibid dunia, kepada para pengejar dunia.
pencari dunia, artin dunia doang, dan wah rumah akhirat dunia doang. Ia heran Sayyidina Ali. Wal mautu yatlubuhu, sedangkan kematian terus mengejarnya. Arak sopok dengan sibuk kejar dunia, padahal kematian mengejar dia. Membelai pasti terkejar isi kematian. Jak terlalu taik pesawat, belum tentu senina anak temilu lagu kematian pasti milu. Jak terlalu begawian, belum tentu orang yang kita cintai ikut, tapi kematian berada di samping kita. Sehingga luik dengan mati saat begawian, luik dengan mati saat tindu, luik dengan mati saat congok-congok bak niki pun masih luik. Maka dalam keadaan Nabi pun teringat Allah SWT. Bu iya tak datang kematian, maka mati husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghafilin, dan juga aku heran, kata Sayyidina Ali, kepada orang-orang yang lalai. Saya kenal lalai niki, ya tiang pelunggu sami sak lalai jok kematian. Tahu kematian niki pasti terjadi dalam diri manusia lagu. Dia tu ingat saran mati. Sayyidina Ali bengak angkat dengan yang diingat mati awak niki. Wa laisa bimaghfulin anhu, sedangkan tidaklah orang yang lalai itu bimaghfulin anhu, diabaikan dari kematian. Artinya orang yang lalai tapi kematian tidak pernah lalai mengingat dengan sak lalai. Itu lupa tajau kematian lagu searang kematian dia narak antan lupa ingat yang pelunggusan. Dia ada cerita malakul maut kelupaan cabut nyawa sopo dengan, namun wahayun tercabut meninggal, meninggal. Lagu manusia ia sak lalai lupa jauh kematian. Wa qala Muhammad bin Ibnul Husain, berkata Muhammad bin Husain, niki apa kata beliau? Lamma alima, manakala mengetahui ahlul fadli wal ilmi wal ma'rifati wal adabi, oleh orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu, memiliki ma'rifat dan adab. Wa anna Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad ahana dunya, sesungguhnya telah menghinakan dunia. Orang yang mengetahui bahwa dunia niki dihinakan oleh Allah adalah ahlul ilmi, orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu, maka dia tahu ternyata dunia niki dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan bahwasanya Allah SWT lam yardoha li awliyaihi, tidak ridho Allah SWT dunia itu li awliyaihi, untuk diberikan, dinikmati oleh wali-walinya. Sakjari wali-wali Allah tak ridho dunia niki dinikmati oleh wali-walinya. Berarti wali-walinya niki harus menjauhi dunia, harus menjauhi kenikmatan dunia. Bukan berarti meninggalkan selepuan pegawaian dunia. Dia kemilih begawian, dia kemilih lalu berdagang, dia kemilih berusaha. Salah termasih buat pisi timpan senina anak. Silak terbegawian, silak Nabi pun begawian, tapi maksudnya tidak terbaik dengan pegawaian dunia niki melalaikan urusan akhirat. Wa annaha indahu, dan bahwasanya dunia itu indahu, di sisi Allah, haqiratun zalilatun, kedudukan dunia di sisi Allah niki haqiratun zalilah, yakni yang rendah, hina. Wa anna Rasulullah sallam, dan bahwasanya Rasulullah sallam zahada fiha, beliau zuhud alias menjauhi kenikmatan dunia, fiha di dalam dunia. Wa hazara, dan beliau Nabi SAW mengingatkan atau mewanti-wanti ashabahu, akan sahabat-sahabatnya, min fitnatiha, dari fitnah dunia.
Jadi Nabi kerang nasihati para sahabat, ndak baik terlena si fitnah dunia. Akalu minha, mereka sayyidina mereka yakni ahlul fadli wal ilmi wal ma'rifah wal adab, yakni orang-orang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah. Mereka akalu makan, seorang manusia butuh makan, minha dari dunia, qasdan sekedarnya, secukupnya. Ambil sabut bertenaga ibadah ayo, ndak berlebihan. Wa qaddamu fadlan, dan mereka mendahulukan fadlan akan yang utama-utama. Ambil sak utama-utama ya terpejuluk. Ambil kewajiban-kewajiban, ndak sepele-sepele ya pejuluk kewajiban lupa. Nah niki dia utamakan besak utama. Wa akhazu minha, dan mereka mengambil minha dari dunia ma yakfi, sesuatu yang mencukupi ia. Pokok sak cukup, ambil pakaian sak cukup, ayo ndak sak berlebihan. Ambil sak peralatan sak cukup, ayo ambil makanan sak cukup, ayo barak niki. Wa taraku ma yalhi, dan mereka meninggalkan sesuatu yang melalaikan. Nabi seandainya kedua ini lalai ke Allah, dia tinggalkan perkara-perkara yang membuat ia lalai kepada Allah, dia tinggalkan. Nikilah ahlul ilmi, ahlul ma'rifah. Labisu minasyabi, mereka memakai dari pakaian masatral aurah, pakaian yang pokok menutup aurat, tidak dilihat dari harga, dari warna, dari jenis, merek, segala macam, yang penting nutup aurat. Lemon zaman makin arak pakaian jutaan aja lagi soek-soek, terbuka aurat lagu kemahal. Lemon ahlul ilmi wal ma'rifah meskipun murah meriah, yang penting menutup aurat. Dan tentu juga secara adah terpandang terhormat pakaian ini. Dia nampak sekadar menutup aurat lagu lah macam ruan, masih perlu menjaga, melihat uruf atau kebiasaan setempat. Wa akalu minat ta'ami, dan mereka makan dari makanan adnahu, yang sederhana makanan itu. Ambil makanan sak sederhana, apa kau sak besuh. Arak sepiring aji 5.000, piring sak kedua aji 5 juta. Ambil nikmat, ambil sak nikmat. Ai pada nikmat, buat nikmat ni ki lapah. Makin lapah buat telur nasi seharga 5.000, si nikmat. Lagu lemung besuh dah kan ji sem be makanan ni engkah mai kembek ngau besuh. Berarti tempat kenikmatan makan niki ketika lapah. Maka orang yang berpuasa diberi dua nikmat oleh Allah. Pertama nikmat ketika berbuka, saya ngani santer lapah nasi nikmat. Harap dengan dek merasa nikmat saat berbuka, pasti selepuan merasa nikmat. Dan nikmat yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa seisak berpuasa wajib mau sak dua. Pertama nikmat berbuka kanca berdait kanca Allah Subhanahu wa ta'ala. Anik mimma saddal jau'ata, dari sesuatu yang menghilangkan oleh sesuatu itu al-jau'ah, al-ju'ata, rasa lapar. Pokoknya makanan secukupnya yang menghilangkan rasa lapar. Dakan kanduk rusuh, dakan kanduk apa sia pura apa pun besuh lah inti. Harap sengut untuk gawe ibadah. Wa nazaru ila dunya, dan mereka yakni ahlul ilmi itu memandang ila dunya, kepada dunia, biainin dengan mata kepala, annaha faniyatun, bahwasanya dunia itu faniyah, rusak, ansede nepi-nepi. Sobat sila ampiak balik ansede tetap merehat, ampi ambeli mobil kendaraan ansede, yang pelunggu sami masih tetap makan ansede. Inilah kita melihat dunia pasti enggak paniyah rusak. Wa ilal akhirati annaha baqiyatun, dan melihat kepada negeri akhirat bahwasanya akhirat itu baqiyatun, kekal. Lemun dunia siede berarti akhirat abadi. Lemak doang tak tetu nyaksian lemak
nggih, pasti le akhirat selepuan abadi. Umur telemak tama surga sekitar umur Nabi Isa alaihissalam, sekitar 30 atau 33 tahun. Berjuta-juta, bertriliun dan tersebut si angka-angka hidup tele surga. Enggak wah meni model umur tendek tawak dan putik bulu dah tetap dek tertinggang, dek terpendek, dek tersen mokoh tetap nggih. Maka segala macam saat tele surga kekal abadi. Fatazawwadu, maka mencari bekal nggih. Carilah bekal, mencari bekal minad dunya, dari dunia, kazadir raqibi, seperti bekalnya orang yang berada di kendaraan atau lalu musafir. Jadi secukup nggih. Seandainya bapak lalu haji, lalu umrah, lalu musafir, ndet mungkin jauh harta benda selepu lemari, motor, mobil, emas, permata, secukup jauh. Maka saat kita hidup di dunia, ni lah bakal secukupnya. Faharrabu ad-dunya, maka mereka mengabaikan dunia. Artinya mengabaikan dunia, ndek nanggap nomor sekik dunia, akhirat nomor sekik. Lemun terkejar akhirat, dunia otomatis milu. Misal contoh almarhum nggih. Almarhum ketika beliau nuntut ilmu, akhirat tujuan. Pokok nuntut ilmu karena Allah, ibadah karena Allah, segala macam, bungone-ngone Allah kabulkan cita-cita mbok jeri dengan alim, bun sebaran ilmu, bungone-ngone dengan keikhlasan. Ada jamaah yang menghormati beliau, sebut beliau dengan tuan guru, guru sampai hajat, tundang-tundang, dikenal oleh orang. Nah, dikenal niki ya dunia nih, dikenal oleh orang, mendapat gelar dunia, sehingga lemun terkejar akhirat otomatis dunia milu, harta mendekat, jabatan mendekat, segala macam arak, motor berduit, mobil berduit, pondok berduit, segala macam berduit. Dunia akan ngikut pokok kejar akhirat. Beda lamun dunia terkejar, dia temu akhirat. Mau ter dunia lagu akhirat dia mau. Ketika meninggalkan dunia selesai. Dia terbawa jauh-jauh kubur permata niki, emas, segala macam ni. Maka dunia kanca alam barzah ia beda. Lemun temakin seandainya telapah butuh temakanan, seandainya terlalu jok cakra butuh kendaraan, kepeng segala macam. Nah, lemun ternyampe kubur alam barzah, engkah berkedu makanan niki, engkah berkedu kepeng niki, enggak sak berkedu elek kubur niki amal. Mbelet jok kepeng, mbelet jok harta, mbelet kedu awak pegawaian tadi, apakah di jalan Allah? Iya sak berkedu elek akhirat atau elek alam barzah. Wa ammaru biha al-akhirata, dan mereka ahlul ilmi itu memakmurkan biha dengan dunia itu al-akhirata akan akhirat. Jadi ia gunaan dunia niki sebagai wasilah untuk keselamatan elek akhirat. Wa nazaru ilal akhirati, dan mereka memandang ke negeri akhirat biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Lemononek mereka memandang dunia dengan mata, ketika memandang akhirat dengan hati. Sebab akhirat dia terbusit cermin ambil akhirat, ambil kubur alam barzah. Tapi kita melihat akhirat itu dengan hati, dengan keyakinan. Fa'alimu, maka mereka mengetahui annaha, bahwasanya akhirat, sayanzuruna ilaiha, mereka pasti akan memandang ilaiha, kepada akhirat, bi'ayunihim, dengan mata kepala mereka. Ini salah cetak nih kitab tiang niki biqulubihim ini nggih. Sak kena niki bi'ayunihim nggih. Jadi lemun tuah yakin kita melihat akhirat dengan hati, maka lama-lama muncul keyakinan bahwa kita akan sampai ke akhirat dan bisa melihat akhirat itu dengan mata kepala langsung. Engkah ngolangan hati, tapi langsung dengan mata kepala. Partahalu, niki arah kalimat sak telah. Niki memang mau telek pondok
ya sak pertama perhatian iki sei pencetak kita nggih. Sak biasa DKI Darul Kutub Islamiyah biasa tetap tercek betok salah kalimat-kalimat niki. Mun niki cetakan apa ni kitab. Ajarin arak sak di arak kalimat arak sak beda, bahkan di arak titik doa beda arti. Ya perlu muraan yang dah kitab niki nggih. Mun sak solahan kertas kanca tetap tercek berarti mahalah. Niki terombok partahalu ilaiha biqulubihim nggih. Partahalu maka mereka berangkat pergi ilaiha menuju akhirat biqulubihim dengan hati mereka. Lama manakala niki kitab niki amilu ni sak kena alimu nggih. Among kadu amilu dia nyambung. Lama alimu manakala mereka mengetahui annahum bahwasanya mereka sayartahiluna ilaiha pasti mereka akan pergi ilaiha menuju akhirat bi abdanihim dengan badan mereka. Yakin tan tejak lalu lemak jok akhirat dengan fisik kita jak terjauh dia nampak sekadar atit jong jok akhirat lemak matematik atau wajib menuju akhirat dengan membawa fisik awak. Ta'ibu qalilan lantaran mereka yakin jangan menuju akhirat dengan membawa fisiknya. Ta'ibu qalilan ya bu dengan ahlul ilmi dan makrifat itu ta'ibu qalilan mereka bercapek-capek meskipun masih hidup dunia bercapek-capek nggih. Nuntut ilmu capek, searah nuntut ilmu berat. Makin milen terjadi alim ulama lagu tindo dan pur males mangan dan denwah puasa denwah nepiaran wirid denwah berajah maka dia tidak mungkin tahu gitu. Maka harus berlelah-lelah bercapek-capek kan yaunin berakir-akir dahulu berenang ke tepian watana'amu dan mereka menikmati tawilan akan waktu yang panjang. Lelah berjulu lagu pasti enggak senang kemudian. Contoh bar almarhum Maliki jadi contoh gitu. Lepas nuntut ilmu lah lampak langan Tegal jo Kediri, terus kendaraan denara makanan yo bau terbayangan den mai jaga like gitu. Terus kitab den mampu beli sehingga kitab batur pun tulis entah lah berat nih. Lagu munah sukses lelah serba gratis datang rezeki ini kilangan tak diduga-duga tak disangka-sangka ini jelas kenikmatan datang setelahnya dari kecapean sebelumnya kullu zalika adapun setiap yang demikian itu maksud setiap yang demikian itu yakni mereka mengabaikan dunia, mereka memakmurkan akhirat dan seterusnya bitaufiqi maulahum dengan sebab taufik dari Allah, taufik dari Tuhan mereka. Jadi selepuan buat sampai mampu gawe kebaikan niki atas pertolongan atau taufik langan di sida Allah. Mun dia sebab taufik den baru nggih. Makin tiang pelunggu sami dekat temelet milu hal mun dia taufik di sida Allah harap bayan tan ditebau jauh nggih. Sang mendadak sibuk jaga sang harap dengan datang temui jaga. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah dan taufik bu sampai hadir oleh majlis ini. Ahabbu ma ahabba lahum, mereka cinta, mereka senang ma ahabba apa yang Allah atau yang Tuhan mereka cinta lahum untuk mereka, wa karahu dan mereka benci ma kariha lahum apa yang Allah benci untuk mereka. Apa sak demenan sak reda sida Allah maka mereka cinta. Allah reda majlis zikir maka deman terzikir. Allah tidak senang kepada maksiat maka kita pun tidak tersenang kepada maksiat. Itulah ciri-ciri ahlul ilmi, ahlul adabi, ahlul ma'rifah, ahlul apa yang dah
fadli, niki orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu, memiliki adab dan seterusnya. Inilah nasihat-nasihat dari Sayyidina Ali dan juga nasihat dari Muhammad bin Husain, tentu sebagai petunjuk mengarahkan hidup kita sampai akhir hayat, meninggal husnul khotimah, lel si bahagia dan terus selamat gitu. Sampai sebut dalam hadis sampun tiang baca sekelem dengan mau kenikmatan nilai kubur ni mele neruba cerita jo keluarga lagu biantam bercerita dia narak HP okay. Ndak manjau-jauh contoh misal tiang pelonggo sami seandainya temu rezeki kepeng misal lelah pasti temile langsung bercerita jo keluarga lah aku mau meni-meni keuntungan saking cemoh milih bebadak percis orang-orang yang masuk ke dalam liang lahat diberi nikmat oleh Allah lah milih langsung bercerita jangan bocoran ternyata lah mempecu ibadah amai hidup nilai alam barzah lagu ternyata tetahan sida-sida Allah andi ya tugas wah kerang nabi wah nyampean ulama wah begelanya adik bebenintah okay. Nah sida nikmati oleh alam barzah tidam wah seperti tidurnya pengantin baru nikmat berarti dalam kubur sila saya boleh nyoba abi dulu sila gitu pirat jaga gitu mudah-mudahan terpanjangan umur bu solah amal seandainya pun kontak lagu intin solah amal gitu. Halamat sambung al-babus salis wa salasun fi fadlil qanaah. Bab selanjut bab yang ke-33 membahas tentang sifat qanaah. Sebelum kita mulai berdoa berzikir biasa